Go. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kembali ingin sharing atau berbagi informasi dengan sahabat sekalian yang pada kesempatan kali ini video ini dengan judul Rapot Merah Kinerja Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim versi ICW. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang ingin sahabat diskusikan, silakan tulis di kolom komentar, kita akan diskusikan sama-sama. Baik sahabat sekalian, kita langsung menuju pada informasi berikutnya, yaitu terkait dengan Rapot Merah Kinerja Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim versi ICW. Sahabat sekalian, Indonesian Corruption Watch selama periode kepemimpinan Nadiem Makarim yang sudah memasuki tahun kelima, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai kebijakan yang dikemas dalam program Merdeka Belajar. Diluncurkan sejak Maret 2020, saat ini terdapat 17 kebijakan yang mencakup semua jenjang dan jenis pendidikan non-formal dan pendidikan khusus, yaitu Merdeka Belajar 1, yaitu tentang Asesmen Nasional USBN, RPP, dan PPDB. Kemudian Merdeka Belajar 2 tentang Kampus Merdeka Belajar. Merdeka Belajar 3 yaitu penyaluran dan penggunaan dana BOS. Kemudian Merdeka Belajar 4 program organisasi penggerak. Program Belajar 5 guru penggerak, dan program Belajar 6 transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi. Selanjutnya program Merdeka Belajar 7 yaitu program sekolah penggerak. Program Merdeka Belajar 8 yaitu SMK Pusat Keunggulan. Kemudian Merdeka Belajar 9 yaitu KIP Kuliah Merdeka. Merdeka Belajar 10 yaitu perluasan program beasiswa LPDP. Kemudian Merdeka Belajar 11 yaitu Kampus Merdeka Vokasi. Dan yang selanjutnya itu Merdeka Belajar 12 Sekolah Aman Berbelanja dengan Siplah. Kemudian Merdeka Belajar 13 Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesia. Kemudian Merdeka Belajar 14 Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Kemudian Merdeka Belajar 15 Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya Merdeka Belajar 15 Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Dan yang Merdeka Belajar 17 Revitalisasi Bahasa Indonesia. Sahabat sekalian, mengeluarkan 17 kebijakan baru selama kurang lebih 4 tahun merupakan hal yang luar biasa. Namun kebijakan tersebut meninggalkan banyak pertanyaan dan potensi menciptakan kerugian bagi peserta didik, orang tua siswa, masyarakat secara umum, serta negara di masa depan. Direktur Jenderal Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dalam tulisannya di Opini Kompas dan beberapa pejabat di era sebelumnya berpendapat bahwa dampak dari kebijakan yang dibuat di sektor pendidikan belum bisa dirasakan saat ini, tetapi akan dirasakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan seharusnya tidak boleh dibuat dengan terburu-buru atau instan. Sebab kebijakan yang tidak disusun dengan matang akan berpotensi menimbulkan kerugian, baik anggaran, waktu, maupun harapan yang pupus di tengah jalan.
Rampung dipersiapkan dalam kurun waktu 3-4 tahun. Program Merdeka Belajar yang berisi 17 episode diyakini dibuat tanpa melalui proses persiapan yang matang. Dalam tulisan ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan mengidentifikasi ada 4 masalah terkait dengan kebijakan strategis Kemendikbudristek. Dengan adanya masalah ini, kami menilai kinerja Mendikbudristek Nadiem Makarim layak mendapatkan rapot merah. Masalah yang dimaksud yaitu berikut ini. Yang pertama, minimnya transparansi dan akuntabilitas anggaran Kemendikbudristek. Dalam rangka perbaikan dan memajukan pelayanan pendidikan, peningkatan anggaran saja tidak cukup. Dibutuhkan pula penyusunan program yang cermat. Terlebih, masih banyak pekerjaan rumah di sektor pendidikan. Selain itu, perlu dievaluasi pula apakah pengelolaan anggaran di Kemendikbudristek sudah efektif, efisien, dan transparan. Yang kedua, catatan kritis program Merdeka Belajar. Dari 17 program Merdeka Belajar dapat ditulis dalam tulisan ini, koalisi akan memberikan catatan kritis terhadap 4 diantaranya, yaitu Merdeka Belajar 4 atau program organisasi penggerak. Kemendikbudristek sebenarnya tidak serius menjalankan program ini. Anggaran yang dihabiskan untuk mengelola program ini cukup besar. Namun anggaran yang diberikan kepada ormas yang menjalankan program ini di lapangan justru dipotong dengan alasan efisiensi anggaran. Selanjutnya Merdeka Belajar 5, Guru Penggerak. Program ini materi pelatihannya tidak kontekstual dan pelatih yang melatih ke calon guru penggerak atau CGP tidak memahami konteks lingkungan di mana guru-guru yang mereka latih mengajar para calon guru penggerak dari beberapa wilayah di Indonesia Timur. Dilatih oleh instruktur dari salah satu kabupaten dari Jawa Tengah yang sama sekali belum pernah berkunjung ke wilayah Indonesia Timur. Merdeka Belajar 7, program sekolah penggerak. Pemerintah hanya fokus membenahi sekolah penggerak. Sekolah penggerak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan sekolah yang bukan sekolah penggerak, yaitu dengan mendapatkan dana tambahan, fasilitas, dan guru-gurunya mendapatkan prioritas untuk dilatih. Materi Merdeka Belajar 15 yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kemendikbudristek mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan ini didasarkan atas kajian yang matang. Namun dalam kajian akademik, kurikulum Merdeka yang disusun oleh tim yang dibentuk Kemendikbudristek yang baru tersedia setelah kebijakan disusun. Ada banyak simpulan yang dibuat tanpa didukung data yang relevan. Kemendikbudristek juga sudah meluncurkan banyak aplikasi seperti PMM yang justru memberatkan guru, bukan meringankan guru. Yang ketiga, Undang-Undang Sisdiknas terjebak pada privatisasi dan komersialisasi. Undang-Undang Sisdiknas juga menuai banyak respon negatif. Proses penyusunan dinilai tertutup, tidak inklusif, dan ada begitu banyak hal yang penting yang tidak diakomodir dalam naskah sementara tersebut. Padahal penyusunan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Berikut adalah catatan ringkas koalisi mengenai persoalan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Undang-Undang Sisdiknas saat ini adalah privatisasi dan komersial. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Sementara dalam Undang-Undang Sisdiknas, tanggung jawab pembiayaan ini juga wajib dibebankan kepada orang tua. Pasal 12, dan pemerintah hanya menanggung pembiayaan dasar yang tak jelas komponennya. Pasal 80. Undang-Undang Sisdiknas memperlebar dikotomi sekolah yang madrasah, apalagi pesantren. Padahal kita sedang berbicara pendidikan nasional. Undang-undang ini seharusnya dapat menghilangkan atau setidaknya mempersempit sekat-sekat yang selama ini masih menjadi masalah, baik soal kesenjangan akses, kualitas, maupun kesejahteraan guru. Undang-undang tidak mengakomodir visi masa depan terkait dunia yang terus berubah akibat perkembangan teknologi yang berubah begitu cepat dan tidak terduga. Undang-undang juga tidak memuat pasal tentang pentingnya memprioritaskan penguatan soft skill bagi lulusan semua jenjang pendidikan, karena seluruh lembaga global sudah sepakat bahwa soft skill adalah keterampilan penting masa depan. Selanjutnya, undang-undang juga tidak menggambarkan pentingnya membenahi pendidikan sepanjang hayat, yang di dalamnya terdapat pendidikan berbasis masyarakat, informal dan non-formal. Pendidikan model ini seharusnya diperlakukan sama pentingnya dengan pendidikan formal. Ini merupakan implikasi dari pentingnya menyediakan fasilitas untuk mendukung kebutuhan upgrading dan upskilling bagi pelajar maupun pekerja. Selanjutnya yang keempat, program wajib belajar atau wajar 12 tahun masih sebatas pencitraan. Kebijakan wajib belajar 12 tahun tidak mendapat perhatian yang benar-benar serius. Meski sudah menjadi prioritas dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024, kebijakan ini tidak masuk dalam agenda Merdeka Belajar. Bahkan pemerintah provinsi dan kabupaten kota selaku eksekutor dari program ini pun tidak mendukung penuh. Hal ini bisa dilihat atau ditilik dari alokasi APBD murni di luar dana transfer pusat untuk sektor pendidikan di banyak daerah meski kurang dari 20%. Sayangnya Kemendikbudristek tak menunjukkan strategi dalam menjawab masalah ini dengan menghadapi pemerintah daerah. Sejauh ini sebelum terdengar Kemendikbudristek mengevaluasi dan mendesak pemenuhan mandat undang-undang tersebut. Padahal data tersebut sudah tersedia dari Kemendagri dan dimanfaatkan oleh Kemendikbudristek dalam membuat neraca pendidikan daerah. Ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah, khususnya Kemendikbudristek terhadap perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, demikianlah rapot merah yang dijelaskan oleh Indonesia Corruption Watch. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk dunia pendidikan di Indonesia. Nah, sahabat sekalian, demikianlah informasi yang saya bisa berikan kepada sahabat sekalian terkait dengan rapot merah Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ya, versi OCW ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat sekalian, dan jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar, kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih sahabat sekalian, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.